Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti loh ya beliaunya ya. Wes, tahes rumahnya masih kok ngeluh ini mang. Beliau bernama Nyonya Saidatul. Saidatul Lutfiah. Iya. Saidatul Lutfiah. Nyonya Saidatul Lutfiah usia berapa mbak? 25 tahun ini. Usia 25 seperempat abad ya, alhamdulillah. Gen Z. Oh Gen Z ya sama Gen Z 2000. Alhamdulillah kemarin melahirkan anak pertama dengan berat 3 kilo 7 on, panjangnya 47 ya, 49 dengan usia kehamilan 39 40 minggu ya. Iya, 39 40 minggu ya. Pas matangnya bayi 39 40 minggu. Ya enggak pas, 37 sampai 40 minggu itu sudah matang ya. Anak pertama yang pertama keguguran ya. Jadi hitungannya kandungan kedua, anak kedua Bengkala D1. Anak hamil yang pertama dikira apa enggak? Enggak sampai kira. Cuma obat aja ya. Obat aja pembersih. Sudah bersih itu usia kehamilan berapa minggu? 7 minggu. 7 minggu ya. Berarti 1 bulan lebih 3 hampir 2 bulan ya sampai. Apa sama kecapean itu? Waktu itu nggak tahu posisinya pas hamil, enjoy aja. Terus kerja, terus ternyata ada tragedi ya. Nggak tahu, terus perut sakit, ternyata positif. Terus positif udah flat, terus akhirnya pendarahan. Sama nggak tahu lek telat itu ya? Nggak tahu. Sebelumnya nggak tahu. Oh, jadi seperti itu ceritanya. Alhamdulillah yang kemarin sudah sehat, bayinya juga besar. TBC-nya 38, tuanya 37. Tapi ya cepet sih ya. Beliau kemarin itu datang pagi jam 9 malam bukaan 1, terus pulang lagi, akhirnya jam 8 ke sini sampai jam 12 tetap bukaan 2. Akhirnya dari jam 12 terus dikasih infus sampai jam 3:04 pulang lagi. Alhamdulillah. Sama pas jam 9 mungkin ini ya apa? Salah pas buka siji kecewa ya namanya juga orang baru pertama kali, baru punya experience pertama kali ya bingung ya gimana lagi ya. Satu-satunya jalannya adalah browsing. Dari browsing menambah wawasan, akhirnya ya cobalah ditunggu sampai memang gelombang cinta itu memang ya datang dengan sendirinya. Cuma ya ada rasa kok sudah nunggu ya Bu ya, tapi kok tetap bukaan. Lah ini gimana ya, setelah mungkin dia punya apa ya, pengennya di mana kayak gitu, terus akhirnya ya sampai pakai jalan intuisi itu akhirnya dia mau keluar ya. Setidaknya kita sudah berusaha ya, meskipun istilahnya jadi dikatakan jadi ibu baru ya baru, cuma ya bagaimana cara pikir kita ya setidaknya kita itu harus punya apa ya, berpikir positif thinking aja. Dari selama hamil sampai sekarang ya istilahnya positif thinking aja. Mungkin planningnya itu pengennya nggak jahitan, perineumnya utuh, semua cara dicoba. Cuma ya apalah itu tadi kita setidaknya sudah berusaha semaksimal mungkin ya Bu ya. Tapi ya di luar itu, di luar kapasitas kita, setidaknya kita berusaha. Sebentar dan perlu saya kutip di sini. Untuk perineum utuh sama sudah melakukan apa aja? Ya banyak tips dan triknya, terutama Gen Z ya dia Bu ya, dari TikTok, terus internet, mungkin kegiatan, sering berhubungan, terus dari makan juga, konsumsi nutrisi juga harus memang benar-benar dijaga. Cuma ya kembali lagi sama istilahnya berat badan janin juga mempengaruhi, terus juga melahirkan pertama kali ya mungkin baru punya experience, jadi entah bingung, udah gak tahan sakit kayak gitu. Jadi ya dijalani dulu. Pijet sama sudah setiap hari sehari kalau pijet itu kalau tok kepingin ya pijet, gak kepingin ya enggak. Lek kepingin sempat ya pijet, apa mek kalau tok kala aja sih kalau jadi kurang maksimal itu. Kurang maksimal setiap hari harus ada sensasi panas sampai di hari. Apa sampean sampai tertarik sensasi panas itu? Apa syukur-syukur mijet aja karena awalnya kan juga bilang geli ya takut ya dicoba aja dulu setidaknya pernah merasakan. Iya berarti itu kan masih belum maksimal gitu loh ya untuk pijatnya itu. Terus yang aku perlu lagi sama searching di internet itu apa yang kamu lihat?
Yang pertama banyak ya Bu ya ilmu yang kita dapat. Cuma kita dari internet itu kita harus memang benar-benar bisa menyaring. Dari media sosial pun juga harus menyaring karena berita positif dengan berita negatif itu memang benar-benar kita harus bisa membedakan. Sekiranya penting buat kita ya bisa kita terapkan. Sekiranya itu memang istilah dianggap nomor dua, ya nomor dua kan itu aja. Memang saya itu sama suami sering-seringnya gitu karena di rumah berdua Bu ya. Jadi nggak tahu apa dikit-dikit ya itu tadi searching dan Searching takutnya menambah ini bener wawasan. atau enggak. Nah itu Maksudnya kalau memang nggak tanya ke dokter, ke bidan atau ke tenaga medis lainnya itu kan takutnya salah. salah. Untuk itu kan searchingnya tadi sama untuk melihat kontraksi apa ya yang pertama tadi. Yang pertama itu sering Apa kontraksi itu gambarannya bagaimana? Di Google itu ada. ya di Google itu ada cuma kontraksi itu cuma apa ya Bu ya? Cuma kelihatannya aja kan cuma tulisannya aja, nggak real thing seperti kita ngalami. Oh Apakah ternyata ada durasinya? Oh kontraksi itu yang sering sepuluhnya berapa kali? ada. Memang kita ada durasinya dari durasi awal itu apa ya namanya terdiri dari beberapa tahapan ya. Cuma ya itu tadi kalau wis begitu real di lapangan ini langsung wis ambiar semua. Ya gitu ya. Kayak ada ujian skripsi atau ujian apa gitu. Kayak hilang. Iya, masih dosennya masih hilang kabeh gitu ya. Iya. Jadi memang kalau kata pasien saya kalau menjalani sendiri itu memang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi seperti itu. Tapi wis alhamdulillah ya sudah menjadi orang tua baru. Nanti harus mengasihi 6 bulan. Yang salah ya jadi terapi. Masuk harap para. Maksudnya para itu ya gunakan yang misalnya jangan Sirikan zaman orang dulu ya Bu ya. Gen Z kan nanti searching sendiri gitu. Ya. Searching ya memang. Terus rencananya kayak apa? Rencananya itu memang punya planning IUD. Cuma kemarin itu planning dari rumah pengennya habis lahiran langsung dipasang kaki. Ternyata kan begitu ada sing ari-arinya apa karena nggak dikurat itu wis merasakan itu wis jadinya nggak ada pikiran kaki ke situ. Terus tahu-taunya udah selesai jahitan Bu ya. Terus lo yang nggak sekalian gue bilang kaki ya wis lah gimana udah terlanjur. Nanti aja kalau mau kesini pas nggak apa-apa ya. Oke. Nah, pokoknya sudah ada bayangan kakinya apa gitu ya. Belum tahu. Oke, kalau benar di rumah belum tahu KB apa harus siap-siap hamil. Ya gitu Pak pesanku ya. Iya. Sering-sering terus ya namanya Gen Z Bu ya. Sekarang itu TikTok, IG itu kan memang sering ya Bu ya wawasan kita. Ada plus minusnya. Kalau saya kemarin plusnya itu kayak nyiapkan perlengkapan bayi mulai dari 35 minggu. Jadi apa aja yang perlu disiapkan. Terus dikasih nama-nama di masing-masing. Itu memang bagi saya itu ya gak penting Bu ya. Tapi suami yang mesti selalu support ini gini. Akhirnya ya begitu real kejadian di lapangan ya memang penting sih. Gitu ya. Iya. Ya untungnya malah bujuni ya. Kadang pacar kan ada yang datang itu gak bawa apa-apa, pokoknya wanyar ngapain gitu. Iya. Ternyata kepercayaannya itu beda-beda. Beda-beda. Jadi sekarang itu ya belajar dari media sosial sendiri. Iya. Pokoknya yang benar loh ya, belajar yang salah ya. Apa itu namanya? Kesasar nanti. Terus pesan-pesanan untuk bekerja di rumah yang sudah mendekati hati anak yang persiapan mentalnya. Ya, kalau menurut saya Bu ya, kalau saya ini kan orang kerja Bu ya. Bagi saya ya memang kerja itu ya gimana ya, bukan dibilang wanita karir enggak. Cuma bagi saya kerja gimana pun kondisinya tetap dijalani. Yang pertama kita fokus sama kerjaan. Kalau bagi saya yang bekerja ya, terus prepare juga, fisiknya juga, mentalnya juga. Itu memang harus benar-benar disiapkan. Jadi memang harus bisa lah membagi waktu, terutama buat mama-mama muda ya yang mungkin masih pendidik apa istilahnya menempuh kuliah Bu ya. Karena saya dulu juga istilahnya juga pernah kan mengalami kuliah, terus habis kuliah baru nikah sih memang banyak planning Bu ya. Terus akhirnya kerja, terus punya anak kan mikir Bu ya, aduh aku nanti kerja ini bisa apa enggak kayak gitu Bu ya. Bagi waktunya gini ya wis lah. Yang penting itu kalau menurut saya itu semua itu ada planningnya. Jadi ya bukannya so apa enggak, cuma ya itu tadi kalau kita punya planning nanti buat melangkah ke depannya ini
kita enak tahu tujuannya kita, udah ke planning, udah jelas kayak gitu. Jadinya enggak istilahnya semua ada prepare-nya lah dari situ. Banyak-banyak belajar ya, media sosial memang itu bagi saya menambah wawasan, menambah ilmu, cuma ya memang nggak semua kan Bu ya di media sosial ini positif. Jadi ada positif, ada negatifnya tergantung kita yang menyaringnya. Saringan nih buat ini penting ya. Iya, yang itu saringan. Bagus sekali. Sip, guys, pokoknya pengalamannya ya sih kemarin cepet kok. Ya masih aku langsung lah. Aku yang ketemu. Aku kan gemes. Aduh, aja buatlah ngeden itu biar maksimal. Masih aku pokoknya saat dunia aku gak menyering ayo ngeden dhisik gitu loh, itu baru maksimal. Panjang itu baru maksimal. Jadi masih aku kayak lebih gampang ya gitu. Karena yang ngasih instruksi ya Bu kemarin itu bingung ya, habis udah merasakan sakit kayak gitu, terus aduh aku nggak pernah caranya lahiran itu gimana, terus akhirnya lihat Bu Cici terus dipandu, akhirnya ya itu lahir loh. Lo maksimal ini berarti maksimal itu maksudnya memang harus panjang enggak, memang harus panjang dan sebenarnya masih panjang kayak itu ya ayo gitu. Memang ngedene kan memang harus dibawa nggak di leher. Iya, yang awalnya saya lihat di atas kan Bu ya, nggak tahu caranya gimana pandangannya, terus akhirnya ngelihatnya yang di perutnya itu satu sisi juga kayak lihat darah itu langsung drop gitu loh. Betul. Takut lihat darah doang. Lihat darah. Untuk apa plasenta tak mundur kan mau ganti itu kan terus 200. Oke, terima kasih sudah berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya, berbagi infonya, dan berbagi masukannya untuk benda-benda yang sudah mendekati HTL ya. Semangat. Semangat, semoga bermanfaat. Nanti izin share di media sosial, pasti saya dulu nanti ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali Bu Cici. Oh ya teman-teman, buat rekomendasi ya. Di sini sih kalau menurut saya lahirannya itu recommended ya. Karena ya gimana ya, kalau orang zaman sekarang itu kita yang diutamakan adalah service Bu ya, service excellent, memberikan pelayanan yang terbaik. Ini itu udah rekomend sih menurutku ya, mulai dari USG, periksa sampai dengan lahiran. Jadi orang sih awam kayak saya itu yang Bu ya. Aku leng rupane sama ya leng wajahku ini. Oke, mau ngeten nih. Sama-sama jadinya jadi buat di sini teman-teman ya rekomendasi sih ya menurut saya, karena orangnya di sini ramah-ramah, terutama Bu Cici ya. Sama mbak-mbak bidannya juga itu ramah-ramah, karena ya itu kita itu nyarinya yang istilahnya servis Bu ya, servis excellent, jadi memberikan pelayanan yang terbaik lah. Jadi meskipun istilahnya dimanapun tempatnya, kalau sebagus apapun tempatnya, tapi kalau servisnya kurang ya, kalau menurut yang ilmu saya dapatkan katanya itu pelanggannya kecewa. Gitu. Jadi kita aku harus ngomong kayak tenggen tapi ya wis iki aku sih ya rapi gitu loh maksudnya. Jadi ya itu tadilah rekomend buat teman-teman ya, terutama mama-mama muda, yang penting ikuti instruksinya dari bidan ya. Sakit itu memang sakit, cuma kita gimana ya, sakitnya sakit, cuma gimana kalau kita sakit pasrah dengan keadaan terus mengelak terus ya kapan selesainya. Jadi manut gitu ya. Iya, tambah lara kayaknya. Sakit ya wis lah, sakit diempet, harus fokus, nggak bisa istilahnya jangan nutupin ego kita. Yuk kita memang sakit apapun nggak bisa bertahan Bu ya. Tapi itu tadi ya memang harus mendengarkan, itulah kuncinya, petunjuknya seperti ini. Jadi itu gimana bidannya ya, maksud kita itu ya juga memberikan masukan biar maksimal, lebih maksimal, bisa menguasai rasa mules itu tadi. Iya. Jadi harus semangat. Terima kasih masukannya dan pujiannya, Masya Allah. Semoga selalu sehat ibu bayi dan semua keluarga. Dan semoga kliniknya Bu Cici juga berkembang lebih baik lagi. Amin. Yang terlibat ya. Oke, saya Ari sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.